Apa program unggulan Ibu ke depan jika terpilih menjadi gubernur? Oke. Program saya, sebenarnya Pak Beni punya 9 program unggulan. Tapi bagi saya, dua prioritas dari 9 itu, karena panjang kalau saya jelaskan 9 apa. 2 prioritas kan adalah hayalan saya. Ini hayalan ya, hayalan saya. 10 kabupaten kota, 9 ya, karena Morotai udah bagus. 9 kabupaten kota di Maluku Utara dan termasuk pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku Utara minimal mempunyai rumah sakit dengan akreditas C atau yang sudah C ke B. Di Maluku Utara akan ada pusat rehabilitas untuk kanker, jadi masyarakat Maluku Utara tidak perlu merujuk lagi ke Makassar atau ke Jakarta. Semua di provinsi ada dokter spesialis untuk jantung, untuk otak, dan semua kabupaten kota akan memiliki rumah sakit yang layak, paling tidak tipe C, dengan penanganan kesehatan yang layak, pertolongan pertama untuk apapun yang terjadi. Dan masyarakat akan mengakses semua kesehatan tanpa perlu membayar, akan gratis. Waktu saya ke OBI, saya ketemu dengan ibu-ibu yang harus mengeluarkan biaya 8-17 juta hanya untuk kebacan, hanya untuk naik speed ke rumah sakit. Karena akses terdekat dari OBI ke Bacan itu butuh speed 7-18 juta. Dan semoga itu tidak terjadi lagi. Apa yang terjadi buat saya menjadi pembelajaran seumur hidup untuk saya. Apa yang terjadi di suami saya akan menjadi pembelajaran seumur hidup buat saya. Saya akan pastikan itu tidak terjadi kepada siapapun lagi. Sering saya ulang-ulang di kepala saya, seandainya ada oksigen, seandainya ada alat pintu jantung, seandainya tidak terjadi di situ, seandainya dia mendapat pertolongan yang pertama, mungkin tidak seperti itu. Tapi kemudian takdir itu milik Tuhan. Jadi itu saya secara pribadi, saya memastikan yang terjadi buat saya tidak terjadi kepada siapapun di Maluku Utara khususnya, dan harapan saya ke Indonesia umumnya bahwa semua daerah terpencil pelosok mendapatkan akses kesehatan yang layak dan gratis. Begitupun dengan pendidikan. Saya jalan keliling di pulau-pulau kemarin, saya mendapati anak-anak yang sekolahnya tidak ada atapnya, sekolah tidak ada gurunya, kalau ada gurunya juga tidak digaji selama 6 bulan. Gurunya juga bertahan untuk hidup, bagaimana dia bisa ngajar kalau dia juga bertahan untuk hidup? Ada guru, ada murid, nggak ada bangunan. Kemudian mereka jalan 2-3 jam sehari, jalan kaki, nggak bisa naik motor, karena jalannya nggak bisa dilewati oleh motor. Kalau hujan mereka nggak sekolah. Gimana kita mau bahas masa depan bangsa kalau generasi muda kita tidak mendapatkan akses kesehatan, pendidikan yang berkualitas? 4-5 tahun lagi. Saya secara pribadi akan fokus pada pendidikan dan kesehatan gratis, berkualitas, merata untuk seluruh masyarakat Maluku Utara. Kemudian program-program lainnya seperti infrastruktur, bantuan dapur, rumah layak, kesejahteraan ASN, imam pendeta, itu banyak yang harus diselesaikan. Tapi secara pribadi saya akan fokus menyelesaikan 2 itu prioritas pertama. Kenapa? Karena waktu berjalan, umur berjalan, dan selama ada uang, teorinya hanya tinggal beli, install, dan pakai sih. Jadi seharusnya lebih cepat meng-setup rumah sakit dan pendidikan dibandingkan infrastruktur jalan, jembatan. Kemudian pembangunan SDM butuh waktu yang lebih panjang. Saya selalu percaya pada saat niat saya baik, hati saya baik, Tuhan akan kirim orang-orang baik, buka pintu. Gimana caranya? Pasti bisa. Saya baru gini aja tuh, saya tuh udah dihubungin banyak banget yang kayak share, pokoknya lu nggak usah mikir. Kita tuh banyak banget program-program kesehatan ternyata di dunia ini tuh yang bisa ada, bukan masalahnya uang, bukan masalah anggaran. Yang penting ada niat, ada solusi, karena nyawa
nggak ada nilainya, nggak bisa nilai dengan uang. Itu sih.